Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Emah Lombok. Oke teman-teman, sekali-kali indoor ya, tidak di lahan sekali-kali ya, biar nggak tambah kosong. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi tips kepada teman-teman sesama petani pemula berkaitan dengan serangan layu fusarium ya. Bagaimana kita mengendalikan layu fusarium ataupun layu bakteri ataupun serangan jamur lainnya di dalam perakaran dengan fungisida atau dengan bahan kimia lain tanpa kita harus mematikan mikroba baik di dalam tanah ya. Biasanya kan kalau teman-teman ada serangan fusarium langsung spray semua dengan fungi atau dengan bahan lain gitu ya, resikonya kan mikroba yang baik akan ikut mati. Nah, kali ini saya akan berbagi tips kita mengantisipasi ataupun menanggulangi ataupun menyembuhkan satu titik yang terkena fusarium tanpa kita harus mematikan mikroba baik di dalam tanah. Oke teman-teman, simak ya sedikit info dari saya, nanti akan saya simulasikan. Ini adalah berbagai pengalaman yang sudah kami lakukan ya. Jangan lupa simak, yang sudah gabung silahkan bunyikan loncengnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya doakan teman-teman sehat selalu. Oke teman-teman, simak ya sedikit. Oke teman-teman, sudah saya siapkan ini ya simulasinya ya. Ini adalah contoh simulasi bedengan. Ini saya bukan ahli gambar. Ini adalah contoh bedengan. Ada dua bedengan, kemudian titik-titik ini adalah lubang tanam ya, atau ini pohonnya ya. Misalnya kita kena satu titik, ini sudah saya silang ya. Ini adalah contoh yang terkena layu fusarium ya, atau layu bakteri ya. Biasanya kalau sudah terkena ada indikasi patogen itu mulainya dari satu titik. Tidak mungkin dalam satu malam itu serempak serguadek itu satu bedeng semua, itu tidak mungkin. Biasanya dia mulai dari satu titik ya. Ini adalah indikator ada ancaman patogen di dalam perakaran ya, satu kena ya. Nah ketika sudah seperti ini bagaimana? Saya biasanya langsung kocor dengan H2O2, saya mix dengan kalsium teman-teman ya. H2O2 saya mix dengan kalsium, dosisnya adalah 60 ml per satu tangki gembor ya. Kalsiumnya saya 2-3 sendok ya. Ini dosis untuk satu gembor 20 liter yang kita biasa gendong ya teman-teman ya. H2O2 60 ml mix dengan kalsium 2-3 sendok, kita kocor di tanaman kita yang kena patogen, yang kena layu di sini ya. Kita kocor di sini, kemudian kita kocor 1 atau 2 di samping kiri, kanan, dan di seberang yang berdekatan dengan yang kena layu ya. Kita kocor di situ, kita lokalisir, kita bunuh semua bakteri di situ, baik itu patogen ataupun mikroba baik. Karena ketika kita kocor dengan H2O2 ini ataupun dengan fungi ya, biasanya adalah patogen mati. Resiko yang lain adalah mikroba baiknya juga akan ikut mati nih. Makanya saran saya adalah jangan kocor semua. Ketika ada satu yang kena patogen layu, jangan semuanya dikocor teman-teman, karena di sana masih ada mikroba baik nih. Kalau semua dikocor maka resikonya adalah mikroba yang baik yang lain akan mati. Padahal kita butuh mikroba baik itu untuk membantu proses penyerapan nutrisi, penguraian nutrisi di dalam tanah untuk bisa diserap oleh akar, itu dibantu oleh mikroba ya. Kita butuh sekali keberadaan mikroba di dalam tanah untuk perkembangan tanaman ya. Jadi saran saya adalah ketika ada yang kena layu, satu dikocor, kemudian kita lokalisir 1, 2, 3 di samping kiri kanan ya. Kita lokalisir di sini, kita kocor itu ya. Itu yang pertama. Kemudian indikator lain selain munculnya layu adalah ada ancaman patogen, itu adalah indikator pertama. Indikator kedua adalah ketika ada muncul patogen di satu titik, maka itu mengindikasikan bahwa keberadaan mikroba baik di dalam tanah yang menekan pertumbuhan patogen
agen hayati yang menekan pertumbuhan patogen itu sudah mulai melemah. Di satu titik ini mulai melemah. Nah, cara kedua adalah kita harus kocor mungkin selang 1 atau 2 hari setelah kita kocor yang terkena itu ya. Semua ini, kalau ini kita semua kocor dengan agen hayati lagi ya. Semua lubang pupuk, lubang tanam, semua tanaman kita kocor satu lahan dengan itu tadi agen hayati. Saya pernah bahas tentang pengocoran agen hayati di sini ya. Silakan teman-teman cek. Saya juga pernah membahas tentang H2O2 mix kalsium di sini. Nanti silakan teman-teman juga cek ya, teman-teman. Ya. Jadi ada 2 step yang harus kita lakukan ketika ada satu yang terkena fusarium, tetapi kita tanpa harus membunuh semua bakteri baik di dalam tanah ataupun mikroba baik di dalam tanah agar tetap terjaga keberlangsungan kehidupan mikroba baik ya. Yang pertama adalah kita kocor yang terkena dengan H2O2 ya, plus dengan kalsium. Dosisnya adalah 60 mili. Kalsiumnya 2 sendok per 1 gembor kocor 20 liter, kapasitas 20 liter ya. Setelah itu 1-2 hari teman-teman baru kocor semua dengan agen hayati ya. Bisa trichoderma ataupun yang lain. Silakan teman-teman cek di video saya yang tadi saya sebut ya. Di situ ada treatmentnya ya. Oke teman-teman, itu ya sedikit tips dari saya terkait tentang bagaimana cara kita menanggulangi ataupun mengantisipasi penyebaran layu di lahan kita ketika sudah muncul di satu titik layu tanpa kita harus membunuh semua mikroba baik di dalam tanah ya. Kenapa? Karena biasanya teman-teman ketika ada satu yang terkena layu itu semuanya langsung dikocor, bener nggak ya? Nah itu bagi kami, metode kami itu adalah cara yang keliru. Yang benar adalah kita lokalisir dulu ya, kita bunuh semua mikroba di dalam tanah di sini karena ada patogennya. Berarti kita kan pengen membunuh patogen, tetapi ketika kita membunuh patogen dengan fungi atau dengan H2O2 otomatis mikroba baik juga akan ikut mati ya. Nah setelah itu baru kita kocor semua dengan agen hayati untuk menambah kekuatan pasukan agen hayati kita di dalam tanah, termasuk yang di sini. Setelah ini mati, yang terkena itu kan mati tuh nanti kan mati pasti, patogen mati, mikroba baik agen hayati juga akan mati, maka kita juga akan ikut kocor. Kita tumbuhkan lagi mikroba baiknya di dalam tanah. Itu ya teman-teman ya, sedikit bagi tips bagi teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi bahwa saya pesan ke teman-teman, keseimbangan di dalam tanah, di dalam perakaran terkait dengan keberadaan mikroba baik di dalam tanah itu harus kita pupuk, harus kita jaga kesinambungannya ya, karena itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tanah yang pertama. Yang kedua adalah ketika tanah sudah sehat, maka otomatis penyerapan nutrisi akar itu akan berlangsung secara maksimal dan itu akan menjadi menjaga kesehatan tanah dan tanaman dan juga menghasilkan produksi buah yang maksimal ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nyimak. Kalau ini bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman. Kalau ada kritik saran silahkan info-info di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, bagikan, bunyikan loncengnya. Assalamualaikum.